Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 mata kuliah Komputer Terapan Prodi Administrasi Publik Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Tema presentasi kami hari ini adalah Microsoft Word. Tentang definisi Microsoft Word, komponen-komponen Microsoft Word, manfaat serta kekurangan dan kelebihan Microsoft Word, dan kegunaan aplikasi Microsoft Word dalam mengimplementasikan untuk membuat laporan prakrin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Cindy Adwis. Baiklah, materi kali ini yang bakal kami bahas yaitu Microsoft Word. Apa yang kamu ketahui dari program Microsoft Word? Sebelum itu, simak materinya agar kamu dapat memahaminya. Selama presentasi berlangsung, dimohon untuk tetap fokus mendengarkan, tertib dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan poin yang bakal dibahas dalam Microsoft Word. Ada 6 poin yang bakal dibahas, yaitu yang pertama, definisi Microsoft Word, yang kedua, komponen-komponen Microsoft Word, yang ketiga, manfaat Microsoft Word, yang keempat, kekurangan Microsoft Word, yang kelima, kelebihan Microsoft Word, dan yang keenam, kegunaan Microsoft Word. Baiklah, materi pertama yang bakal dibahas yaitu definisi Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal lain yang berkaitan dengan menulis. Selanjutnya, materi kedua yaitu komponen-komponen Microsoft Word. Di dalam komponen Microsoft Word sendiri, yaitu ada yang pertama Customize Quick Access Toolbar, yang kedua Menu Bar, yang ketiga kotak dialog, keempat Quick Access Toolbar, kelima pengaturan jendela, keenam View Ruler, ketujuh Roller, 8 Ruler, 9 Status Bar, 10 mengatur tampilan halaman kerja, yang ke-11 Zoom In Out. Selanjutnya, materi ketiga yaitu manfaat Microsoft Word. Manfaat Microsoft Word sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, memudahkan menyelesaikan pekerjaan tugas. Yang kedua, menghemat waktu. Ketiga, membuat laporan yang baik menjadi lebih mudah karena kemudahan dalam meletakkan gambar dan menata paragraf secara kreatif. Dan yang terakhir, keempat, mudah membuat brosur yang banyak tanpa manual. Selanjutnya, materi keempat yaitu kelemahan Microsoft Word. Kelemahan Microsoft Word sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu agar terbiasa. Yang kedua, sedikit sulit bagi orang yang sudah sering menggunakan Microsoft Word 2003. Yang ketiga, file yang dihasilkan defaultnya berformat docs, di mana pada format ini tidak dapat dieksekusi atau dibaca oleh Microsoft Word 2003. Yang terakhir, keempat, karena merupakan versi baru sehingga membutuhkan penyesuaian pengguna dari user. Baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasmiran. Lanjut yang kelima, kelebihan aplikasi Microsoft Word. Ada 4 kelebihan yang dapat kita ketahui pada aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word ada 4 versi terbaru yang membuat pengguna semakin mudah mengatasi apa yang ada di dalamnya. Memiliki versi yang semakin baik dan lengkap dari sebelumnya. Microsoft Word juga dapat menyimpan file dengan berbagai format yang ada di dalam menu Save As, dan dapat memasukkan file gambar pada dokumen yang ingin kita buat. 6. Kegunaan aplikasi Microsoft Word.
Untuk menulis karya ilmiah, membuat laporan, membuat dokumen keperluan surat menyurat yang digunakan resmi ataupun non-resmi. Dapat digunakan untuk mengedit dan menulis dokumen berbentuk PDF. Memudahkan pengolahan kata dan urusan administrasi serta terkait pelaksanaan kerja lainnya. Kegunaan Microsoft Word dalam membuat laporan prakerin. Apa itu laporan prakerin? Laporan prakerin, praktek kerja industri, adalah kegiatan wajib yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan satu mata pelajaran dalam sekolah menengah, kejuruan dan sejenisnya. Para peserta kegiatan prakerin harus dan wajib menyelesaikan laporan prakerin ini. Tujuan pembuatan laporan prakerin diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah, sehingga materi tersebut dapat diterapkan di area kerja dengan baik. Mampu melatih siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja, sehingga nantinya para siswa tidak canggung dan takut lagi berkomunikasi secara profesional. Dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh para siswa. Tentu saja materi yang sesuai dengan bidang yang mereka ambil. Mampu menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Mampu membentuk pola pikir yang konstruktif bagi siswa prakerin. Diharapkan nantinya mereka dapat melihat peluang yang terbuka lebar di masa depan. Dapat membentuk rasa etos kerja bagi para siswa prakerin, agar kedepannya para siswa mampu menjadi sosok lulusan yang berkualitas. Mampu menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh para siswa, agar nantinya mampu diimplementasikan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Baiklah, lanjut langkah-langkah dalam pembuatan laporan prakerin. Yang pertama, lembar judul. Yang kedua, lembaran pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar lampiran. Yang keenam, bab 1, pendahuluan. Yang ketujuh, bab 2, pelaksanaan kegiatan praktik. Yang ke-8, bab 3, penutup. Yang ke-9, bagian lampiran. Lanjut, sistematika penulisan laporan prakerin. Laporan ditulis dengan huruf ketikan, Times New Roman, size 12, jarak antara barisan 2 spasi, margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Menggunakan kertas HPS ukuran A4 atau kuarto, menggunakan kertas bupolo atau sejenisnya, dan kurung bukan plastik. Dengan warna sampul, program keahlian RPL warna kuning, program keahlian akuntansi warna biru, program keahlian perhotelan warna hijau, program keahlian tata busana warna merah muda, kerangka laporan. Bagian formalitas terdiri dari yang pertama, lembaran judul, yang kedua, lembaran pengesahan, yang ketiga, kata pengantar, yang keempat, daftar isi, dan yang kelima, daftar lampiran, dan kurung jika ada lampiran. Lanjut, B. Bagian isi laporan terdiri dari bab 1, pendahuluan. A. Tujuan pelaksanaan praktik kerja industri. B. Teknik pengumpulan data, dan kurung observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Yang C. Hasil observasi lingkungan PT. Yang pertama, lokasi dan keadaan fisik, dan kurung alamat, perusahaan, dan fasilitas Serpas. Yang kedua, sejarah berdirinya PT. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Bab 2, pelaksanaan kegiatan praktik. A. Mengerjakan. 1. Bahan dan peralatan kerja. 2. Prosedur kerja. Yang ketiga, hasil kerja. B. Mengerjakan. Lanjut, bab 3, penutup. A. Kesimpulan. B. Saran-saran. C. Bagian lampiran. Misalnya, yang pertama,
struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, dana alokasi perusahaan. Yang ketiga, tabel, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya saya akan melanjutkannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja kerangka laporan prakrit. Ada contoh halaman, judul atau halaman sampul seperti gambar di samping. Dan yang pertama ada lembar pengesahan seperti gambar di samping. Dan yang kedua ada kata pengantar seperti gambar di samping. Daftar isi seperti gambar di samping. Dan kita masuk ke bab 1 yang terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, tujuan prakerin, dan waktu pelaksanaan prakerin. Dan kita masuk ke bab 2, uraian umum yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misinya, kegiatan perusahaan atau instansi, dan yang terakhir ada struktur organisasi. Dan kita masuk bab yang ketiga, pembahasan yang terdiri dari laporan kegiatan siswa secara berskala, dan yang kedua ada pembahasan pelaksanaan kegiatan prakerin. Dan kita masuk ke bab 4, penutup, yang terdiri dari kesimpulan prakerin, saran-saran, kendala selama prakerin, dan lampiran seperti gambar di samping. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.